Assalamualaikum teman-teman. Kita sebentar ya, aku tengok dulu apa. Di luar rumahku agak berisik. Maklumlah, mau menjelang tahun baru ya kan. Udah mulailah sibuk yang penjual mercon, penjual petasan kayak gitulah ya kan. Nah, anak-anak tetanggaku pun lagi heboh. Bukan anak tetanggaku aja, anak-anak tempat lain pun udah pada sibuk darter ya kan, soal rencana tahun baru. Udah berapa tahun belakangan ini ya kan, ada sekitar 7 atau 6 tahun belakangan ini kami, beberapa anggota keluarga kami ya sama saudara sepupuku ya kan, sering tek-tekan lah kami beli entah itu jagung, ayam bakar lah ya kan. Kok nasi masing-masing ya kan, mau pakai nasi ya udah pakai nasi masing-masing. Ngomongin tahun baru ini kita nggak usah ngomong kasus ya, hari ini kita ngomong ringan-ringan aja karena menjelang tahun baru ya, kita ngomongin aja soal serba-serbi tahun baru ya kan. Ngomongin tahun baru, aku jadi ingat kejadian waktu aku masih SMP ya kan. Jadi di masa itu tradisi bakar-bakar itu termasuk jarang, bahkan ada beberapa daerah belum menerapkan lah ya. Terus aku ingat waktu itu kami tinggalnya di daerahnya itu termasuk masuk-masuk gang dan rumahnya rapat-rapat dah. Dan kebetulan di dekat rumahku banyak anak kecil, bahkan ada tetanggaku yang baru aja melahirkan anaknya ya, sekitar hitungan mingguan lah sebelum tanggal 31 Desember. Nah, sebelum malam tahun baru tuh lah ya kan. Udah, karena tradisi bakar-bakar itu termasuk langka, jarang lah, baru 1-2 orang lah ibaratnya yang melakukannya. Jadi kebetulan adalah tetangga sebelah rumahku, bakar-bakaran lah dia sama anak-anaknya. Ya sebenarnya mungkin posisinya saat itu nggak ada masalah sama kami sekeluarga ya kan. Jadi bakar-bakar lah orang itu. Dah, udah kami biarin aja. Rupanya menjelang jam 11 ke atas mulailah berkaraoke tetangga kami. Berkaraoke, terus selain karaoke ya, kalau karaokean aja mungkin masih enak lah didengar ya kan. Mulai menjelang jam 12 malam menjelang teng itu mulailah hidup musik DJ. Musik DJ yang kerasnya minta ampun, ributnya minta ampun ya kan. Dah, ya mungkin sama kami sekeluarga ya udah nggak pala masalah gitu ya kan. Tapi rupanya karena di rumah dekat sekitar rumah kami itu banyak anak kecil, rupanya banyak anak kecil yang merasa terganggu. Bertangisan lah anak-anak ini, termasuk si bayi yang baru lahir ini, yang baru hitungan 2 atau 3 minggu gitulah, aku pun udah lupa, pokoknya belum ada sebulan usia bayi itu. Bertangisan lah. Udah pertama kami, aduh paling cuma gini aja lah, kasihan kali anak-anak tuh nggak bisa tidur, kami pikir ya kan. Dah, teng jam 12 mulailah ngidupin petasan ini tetanggaku ya kan. Mulailah ketawa pokoknya segala macam lah makan orang, tapi musik DJ-nya tetap lanjut. Dah, anak-anak pun bertangisan anak-anak ini bersaut-sautan. Jadi bangsa mamaku ini termasuk mak-mak yang gak tahan dengan suara anak bayi menangis, suara anak kecil menangis. Nah, mamaku yang sebenarnya penakut, orangnya kalem lembut, gak mau banyak bicara, gak tahu entah apa yang merasukinya, kucuk, gak tahan mama katanya. Dah, didatanginya tetangga kami yang punya acara itu, didatanginya dan negur lah mamaku ya kan. Gini pak, ini kan nggak terima tetanggaku ya kan, dengan alasan ya ini kami melakukannya di rumah kami, hak kami begini, lagi pula udah biasa tuh malam tahun baru gini. Dah, bangkitlah emosi mamaku ya kan. Dah, bilang mama tuh, itu kalian nggak dengar? Hah? Apa udah ketutupan kuping kalian nih sama musik DJ? Kalian dengar tuh suara anak-anak bayi itu bertangisan semuanya. Nah, nggak bisa tidur gara-gara musik kalian. Kalau kalian mau merayakan malam tahun baru, udah jam 12 itu udah enceng lah musiknya, kata mamaku. Mau makanlah kalian,
Tapi kalau bisa namanya karaoke musik tuh udahlah stop. Orang-orang pada mau tidur, apalagi namanya anak kecil. Coba dengarkan baik-baik itu, bertangisan tuh anak-anak itu kalian buat gituin sama mama. Karena memang sebelumnya belum pernah, walaupun misalnya ada lah yang nangis, palingnya 1 atau 2 anak yang menangis, ini hampir rata semua menangis. Ada beberapa anak lah yang menangis itu. Pokoknya heboh lah malam itu, suara musik, suara anak menangis, campur aduk, mana yang mau didengar ya kan. Dah, begitulah mamaku. Udah, terakhir ayahku nengok bini gitu, udah dibelanya lah bininya ya kan, didatangi juga, dijelaskan sama ayahku begini. Kalian seharusnya tuh ingat kita ini bertetangga, jangan sampai kegiatan kita ini mengganggu tetangga yang lain, digituin lah sama ayahku. Nah, yaudah bapaknya ngerti lah, si bapak ini ngerti, dan seluruhnya stop anak-anaknya, jangan hidup musik DJ lagi, udah kita makan aja, udah selesai masalah. Dikira selesai lah masalahnya sama mamaku. Rupanya tahu kalian, besoknya mama aku dimusuhi sama orang, sama yang adakan acara itu. Karena orang ini bukan hanya satu keluarga ini kan punya anaknya 3, udah, tapi anak 3-nya ini ngundang kawan-kawan yang lain. Ya kawan-kawannya itu tinggalnya dekat rumah kami juga gitu loh. Udah, besoknya mama aku ketemu tak sama siapa, si A, pokoknya yang terlibat di acara itu. Nah, mama aku dikasih pandangan kayak gitu. Malah ada yang bilang gitu mama aku. Sama anak gadis itu. Anak gadis gitu kan orang tua, coba kalian pikir. Datang mamaku, kumat lagi jinnya. Kenapa emang ya? Gitu mamaku. Diam deh. Aku jadi mantau baru tuh, aku jadi ini. Jujur pertama kali aku tengok sisi lain dari mama. Bener, karena dari aku kecil ya. Kalau aku kecil aku nggak ingat lah ya kan. Pokoknya aku ingat taruhlah dari SD lah ya. Karena aku nggak pernah TK, SD, SMP, dan sampai kejadian itu aku bisa aku bilang ya kan, aku nggak pernah nengok mamaku marah. Betul, nggak pernah aku nengok mamaku marah. Ya kalaupun marah sama ayahku ya paling misalnya berdebat sama ayahku nih ya kan, paling memang lah abang tuh kepalanya keras sekali, udah sebatas itu aja. Tapi kalau yang sampai ngelawan orang, kenapa emangnya? Nggak pernah mama aku kayak gitu. Aku sampai kayak gini mama ya. Aku sampai heran sendiri, betul. Aku sampai kayak gini mama. Terus mama aku bilang, Yon, mama tadi ketemu si A, mama tadi ketemu si B. Nah terus orang tuh kayak marah sama mama sampai buang muka. Untung gak jatuh muka ya kata aku. Jadi mak balas apa? Ya udah mama tanya aja kenapa emangnya. Terus mak orang tuh jawab apa? Nggak ada, orang tuh diam aja. Ada itu, aku nggak ingat berapa. Pokoknya lama juga loh orang tuh musuhin mama aku. Benar, dimusuhi mama aku gara-gara itu. Karena kan bisa dibilang mama aku yang buka calak negur orang ini ya kan. Jadi kayak mana tuh mak? Aku sebagai anak khawatir lah ya kalau sampai mama aku dimusuhi kayak mana. Udah biarkan aja. Orang mama nggak salah kok. Ya harap maklum ya, karena pada saat itu memang yang namanya acara tahun baru tuh nggak umum. Yang namanya bakar-bakaran tuh bisa dibilang nggak ada lah. Baru-baru ini aja heboh ya kan. Bukan baru ini lah, beberapa tahun belakangan ini aja ya. Hampir rata semua orang melakukannya bakar-bakaran itu. Kok zaman dulu enggak. Asli di tempat kami tuh waktu malam kejadian itu cuma mereka aja yang bikin bising ini aja yang melakukan. Yang lain nggak tidur kayak biasa, betul. Nggak ada tuh yang namanya tuh lempar-lempar petasan, bakar petasan, nggak ada zaman dulu, betul. Nggak ada, kalaupun ada di daerah tertentu aja. Nah, jadi udah lama itu, nggak tahu lah berapa lama, pokoknya lama juga lah kan. Barulah sikit-sikit orang ini nggak tahu lah dapat pencerahan dari mana ya kan. Mama aku nggak mau minta maaf, nggak mau, karena menurut mama aku ya dia nggak salah gitu, karena memang dia waktu itu nggak tahan nengok anak ini nangis nggak bisa tidur ya kan. Orang tuh nggak denger, udah mama aku diam aja, nggak menegur sama kali kalau gitu kata mama aku ya kan. Nah, aku dalam mataku, kok jadi beda mamaku ya, demi membela anak-anak kecil jadi beda mamaku. Jadi rupanya udah lama barulah setelah tak mungkin dapat nasihat dari mana si kawan-kawan ini akan si anak-anak gadis ini, karena kebetulan pas malam tahun baru itu yang banyak diundang tuh anak-anak gadis, memang anak-anak kawan orang itu lah ya kan. Sedikit mungkin udah sadar tak gimana, tahu mungkin tujuan mama ini baik ya kan. Orang tuh yang baikin mamaku ya, nggak dengan kata maaf enggak, cuman ya dari mamaku, Bu Ati gitu, nama mama aku Ati ya kan, Bu Ati, ya udah mama aku orangnya itulah, saking lembutnya, saking pemaafnya. Oh ya, dari mana Bu? Tanya orang itu. Oh nih pajak tadi pasang gini kata mama. Udah mama aku langsung udah lulu aja. Itulah untuk pertama kalinya aku nengok sisi lain dari mama. Tuh.
Mamaku yang biasanya nggak pernah marah apa kok tiba-tiba karena demi membela anak kecil segitunya sampai marah dia, kayak macam dirasuki. Jadi ketengok kayak lain lah mamaku pokoknya, kayak bukan mamaku ketengok tuh merepet marahin anak-anak gadis. Untungnya anak-anak gadis musuhin mama aku. Alhamdulillahnya yang sebaik-baik mamaku, yang ibaratnya mama-mamaan ya, gak sampai musuhin mamaku. Mungkin orang tuh sadar juga anaknya yang salah ya. Jadi bagaimana rencana tahun baru kalian tahun ini? Bakar-bakaran kalian? Ini aku baru aku tanya kemarin sama adikku, katanya ada rencana sih. Kami rencananya mau patungan lah, tetean. Kami selalu kayak gitu. Bagi rata aja semuanya, pokoknya tetean entah 25.000 satu keluarga ya kan. Mau anaknya 2 atau anaknya 3, kami nggak hitung-hitungan. Kalaupun ada yang hitung-hitung bagus nggak saya ikut. Model kami gitu aja. Kayak aku kan anakku 2. Kalau aku bangsa rugi, komplain laku sama anaknya yang banyak ya kan. Iya anaknya ada 4, iya anaknya ada 3, rugi laku. Nggak mau aku kayak gitu. Biarkan aja. Orang untuk senang-senang ya setahun sekali ya kan. Jadi rencananya mau bakar-bakaran lah kami, mungkin juga mau karaokean. Cuman itulah aku pikir, kok zaman dulu kami karaokean gini, kemudian mamaku marah nggak ya? Karena bisa dibilang sekarang ini kan hampir semua orang melakukannya ya kan. Jadi ya kalau untuk nyanyi sampai jam 12, itu pun kan kata kami masih ini juga lah. Apalagi aku ya kan, aku masih mikirin juga tetangga. Masih kayak mamaku aku udah berapa tahun belakangan ini karaoke, udah jam 12 aku bilang sama adik aku, karena kan ngadakannya sering di rumah adik aku kan, karena agak lebar tempatnya. Kok di rumah aku nih susah lah, kecil. Dah, selalu keingatkan, kok bisa jam 12 tuh enceng lah. Besok orang mau entah orang mau istirahat, entah pun ada juga yang tanggal 1 tuh orang kerja kan ada juga. Entah orang mau kerja atau gimana ya. Jadi selalu keingatkan lah, kalau bisa jam 12 tuh kita enceng lah. Gak usah ini kali lah. Ya, kita tengok nanti aja lah. Entah jadi atau tidak acaranya ya kan. Tapi gembar-gembar sih kayaknya jadi. Apalagi ada bandar besar kami. Ada salah satu kakak ipar, gimana aku bilangnya, agak jauh sih hubungannya, cuma aku anggap aja lah kakak ipar tuh ya. Ini ibaratnya iparan sepupu aku. Itu kakaknya royal kali memang. Dia paling banyak nyumbang. Jadi karena dia yang paling banyak nyumbang, kami pun sadar diri nyumbang kecil-kecil ini ya kan. Ya udah, kami bakarkan untuk dia duluan biar dia makan. Terus masalah karaoke kami suruh si kakak itu nyanyi duluan. Karena kami sadar diri ya kan. Kami cuma nyumbang 25, dia bisa nyumbang cepet loh. Padahal kadang-kadang kami bilang udah kak sama rata aja, udahlah nggak apa-apa setahun sekali aja katanya. Udah pokoknya kadang-kadang pun nggak duit pun dia yang beli, tak ikan dia beli 2 kilo, nanti ayam-ayamnya kami lah. Itulah skempeknya kakak. Udah lah ya, bukan 2 kilo pun, kok 2 kilo pula. Waktu itu dia pernah nyumbang ikan 2 kilo, nyumbang ayam juga ada dia. Tapi pernah waktu itu dia mungkin lagi banyak duit ya kan, disumbangnya ikan sampai 5 kilo. Mehong. Tapi kata sama dia, nggak apa-apa ya orang setahun sekali aja. Ya udah kalau mau beli ayam beli apa namanya itu, beli jagung beli jagung katanya. Nggak masalah sama kakak katanya. Ya udahlah, sampai jumpa. Ini pembahasan kita agak ringan lah ya, karena menjelang malam tahun baru ya kan. Sampai jumpa lah ya di video aku selanjutnya. Entah tentang apa nggak tahu lah ya. Assalamualaikum.